Carol Daronch tidak pernah membayangkan dalam mimpi terburuknya bahwa ia harus bertarung melawan seorang pria bersenjata demi sebuah kesempatan untuk bertahan hidup. Rose Stewart tidak pernah membayangkan bahwa dia harus bersahabat dengan seorang pembunuh demi sebuah kesempatan untuk bertahan hidup. Brian Hartnell tidak pernah menyangka bahwa memalsukan kematiannya bisa menjadi satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Corazon Amurao tidak pernah melihat malam yang menyakitkan itu datang. Malam yang membuatnya menjadi satu-satunya orang yang selamat dari pembunuhan kejam. Baik Tali Shapiro yang berusia 8 tahun atau Whitney Bennett yang berusia 16 tahun, masing-masing orang dalam daftar kami selamat dari pembunuhan berantai yang kejam. Orang pertama dalam daftar kami selamat karena keajaiban, karena ia tidak sadarkan diri saat diserang. Whitney Bennett. Whitney Bennett yang berusia 16 tahun tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mengalami pengalaman nyaris mati di tanggal 4 Juli setelah bertemu dengan teman-temannya. Di hari yang menentukan itu, ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan pergi tidur ketika Richard Ramirez yang juga dikenal sebagai pembunuh malam menyelinap masuk ke dalam kamar tidurnya. Ramirez diduga telah membunuh lebih dari 12 orang dan melukai banyak orang. Namun entah bagaimana dia bisa lolos dari jeratan hukum hingga akhirnya dia bertemu dengan Whitney. Whitney yang sedang tidur tidak sadarkan diri selama serangan itu saat dia memukulinya dengan besi ban sampai pingsan. Ramirez yang tidak puas kemudian mencekiknya dengan kabel telepon. Di tengah jalan, percikan api muncul dari kabel telepon dan Ramirez yang melihat ini merupakan campur tangan ilahi melarikan diri dari tempat kejadian. Whitney membutuhkan sekitar 500 jahitan di kepalanya dan menjalani operasi kosmetik. Syukurlah dia berhasil pulih sepenuhnya. 3 tahun kemudian, Whitney bersaksi melawannya di pengadilan. Ramirez dijatuhi hukuman mati namun meninggal karena kanker di penjara. Whitney mungkin selamat karena keajaiban, tapi orang berikutnya dalam daftar kami berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Rebecca Gard, seorang telemarketer berusia 20 tahun, baru saja menyelesaikan tugasnya ketika Gary Ridgway berhenti dan menawarinya $20 untuk sebuah hubungan seks. Setelah mengakses kartu identitasnya, dia menyimpulkan bahwa dia selamat dan memutuskan untuk pergi bersamanya. Ridgway menyarankan mereka pergi ke hutan terdekat dan dia tidak memprotesnya. Di sana dia melompat ke arahnya dan mulai mencekiknya. Rebecca melawannya tanpa lelah sampai dia menabrakkannya ke pohon. Tidak, ini bukan waktunya bagiku. Saya ingin tumbuh dewasa. Saya ingin menikah. Saya ingin punya anak, pikirnya dalam hati. Karena lengah, dia berhasil melarikan diri dan berlari ke rumah terdekat untuk mencari perlindungan. Rebecca baru melaporkan kejadian tersebut 2 tahun kemudian karena catatan buruknya di kepolisian. Belakangan diketahui bahwa Ramirez biasanya mengincar para pekerja seks karena sulitnya melacak mereka. Setelah kejadian itu, Ramirez dikenal sebagai pembunuh Green River dan akhirnya ditangkap di awal tahun 2000 setelah pengakuannya. Rebecca mungkin telah berjuang untuk kebebasannya, namun orang berikutnya dalam daftarnya berhasil lolos karena keajaiban. Holly Dunn. Di bulan Agustus 1997, Holly Dunn dan pacarnya Chris Meyer, mahasiswa Universitas Kentucky, sedang berjalan pulang di sepanjang rel kereta api ketika Angel Resendiz, yang juga dikenal sebagai pembunuh kereta api, menyerang mereka. Pembunuh kereta api menjatuhkan batu seberat 52 pon ke kepala Chris, yang tidak berhasil diselamatkan dan melanjutkan untuk menganiaya Holly. Saya sebenarnya telah mengucapkan doa terakhir saya. Saya tahu dalam hati saya bahwa Chris telah meninggal. Holly mengira dia akan menjadi korban selanjutnya dan menunggu serangan itu berlanjut, namun yang mengejutkan, tidak ada yang terjadi. Si pembunuh yang mengira dia sudah mati, meninggalkannya sendirian. Dengan segera, Holly berlari ke lokasi aman terdekat untuk menelepon ke nomor 911. Dia menderita luka dan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Bertahun-tahun kemudian, pembunuh kereta api itu ditangkap dan Holly bersaksi melawannya di pengadilan. Melihat keadilan akhirnya ditegakkan, Rebecca membanggakan dirinya sebagai orang yang selamat dan bukan sebagai korban. Wanita berikutnya dalam daftar kami berhasil menipu seorang pembunuh dan hal itu membuatnya selamat. Rose Stewart. Suatu hari di tahun 1984, Rose Stewart yang berusia 22 tahun tertangkap basah di rumahnya oleh Dean Carter yang berusia 28 tahun. Saat itu sudah larut malam dan Rose sudah tertidur ketika Dean masuk ke rumahnya. Dia terbangun dan mendapati Dean berdiri di kamarnya dengan pisau di tangannya dan bandana menutupi hidungnya. Karena tidak ingin membuat si penyusup khawatir, Rose menyambutnya dan berpura-pura akrab dengan pria itu saat dia menyiksanya selama 5 jam berturut-turut. Rasa sakitnya baru berhenti setelah dia pingsan akibat cengkramannya. Keesokan paginya, dia mengucapkan selamat tinggal dan berjanji untuk meneleponnya. Rose berlari ke stasiun terdekat untuk melaporkan kasus tersebut, namun sudah terlambat karena Carter sudah
sudah lama pergi. Itu adalah kejahatan pertama dari banyak kejahatan Carter saat ia memulai pembunuhan yang merenggut nyawa 5 wanita. Carter akhirnya ditangkap dan Rose bersaksi melawannya dan membantu dalam penghukuman atas 2 kasus pembunuhan. Carter dijatuhi hukuman mati dan menunggu di penjara. Yang mengejutkan, bertahun-tahun kemudian Rose mengambil suara menentang hukuman mati bagi para pelaku kejahatan di California. Menurutnya, dia tidak ingin ada darah di tangannya. Rose bukanlah satu-satunya orang yang merasakan hal ini. Orang berikutnya dalam daftar kami juga memiliki sentimen yang sama. Larry Flynn, saya akan selalu menentang hukuman mati. Di akhir tahun 1970-an, Larry Flynn, pemilik Presiden Larry Flynn Publications, menjadi target dan ditembak di tangga gedung pengadilan Georgia di tengah-tengah tuduhan cabul yang ditujukan kepadanya. Serangan ini membuat Flynn mengalami kerusakan permanen pada sumsum tulang belakangnya yang membuatnya sangat kesakitan. Flynn meminum banyak obat penghilang rasa sakit dan menjalani operasi yang tak terhitung jumlahnya hingga saraf yang terpengaruh mati. Setelah bertahun-tahun setelah penembakan misterius ini, Joseph Paul Franklin mengakui bahwa dialah yang menyebabkan rasa sakit yang dialami Larry Flynn. Franklin adalah seorang supremasi kulit putih yang menargetkan orang kulit hitam dan Yahudi dalam pembunuhan lintas negara dari tahun 1977 hingga 1980. Alasannya untuk menembak Flynn berasal dari ketidakpuasannya terhadap sampul majalah Flynn yang menampilkan seorang pria kulit hitam dan wanita kulit putih. Di tahun 2013, Franklin dieksekusi karena pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Flynn tentu saja tidak setuju dengan eksekusinya dan menyuarakan hal tersebut kepada media. Orang berikutnya dalam daftar, kami akhirnya mendapatkan keadilan yang layak baginya. Kevin Bright. Kevin Bright tidak pernah menyangka bahwa bulan April tahun 1974 adalah saat terakhir ia bersama dengan saudara perempuannya, Catherine. Hari itu mereka kembali ke rumah mereka di Wichita untuk mengetahui bahwa mereka memiliki teman serumah yang baru. Hanya saja dia tidak pindah atas persetujuan mereka. Belakangan diketahui bahwa tamu mereka adalah Dennis Rader yang dikenal sebagai pembunuh berantai BTK. Pembunuh BTK berdiri mengenakan topi dan sarung tangan dengan pistol di tangannya. Keadaan menjadi semakin buruk saat ia terlibat perkelahian dengan Kevin. Kevin ditembak 2 kali di kepalanya tetapi masih berhasil bertahan dari serangan itu dan berlari mencari bantuan. Ketika dia kembali bersama polisi, dia menemukan Catherine yang telah ditikam dan kemudian meninggal di rumah sakit. Sayangnya, itu adalah awal dari aksi sang pembunuh dalam periode teror yang mengerikan di Wichita. Di tahun 2014, dia melakukan kesalahan dan akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 25 hingga 10 kali masa hukuman seumur hidup. Lolosnya Kevin adalah sebuah keajaiban. Namun orang berikutnya dalam daftar kami berjuang hingga nafas terakhirnya. Teresa Thornhill. Bertahun-tahun kemudian, Teresa Thornhill masih menderita trauma akibat serangan yang dialaminya saat masih kecil. Saya dapat melihat orang yang menyerang saya dengan jelas seolah-olah dia berdiri di depan saya sekarang, katanya setelah 23 tahun. Kejadian itu terjadi di tahun 1988 ketika Teresa baru berusia 15 tahun. Teresa sedang berjalan di jalanan ketika Robert Black, seorang pembunuh berantai dan pedofil, menarik dan mencoba mendorongnya ke dalam mobil van-nya. Belakangan diketahui bahwa Black biasanya mengincar korban yang berusia antara 5 hingga 11 tahun. Teresa merupakan pengecualian karena perawakannya yang mungil, yang membuatnya terlihat lebih muda dari usianya. Black bergumul dengan Teresa tanpa kenal lelah, yang melawan dengan kekuatan penuh. Dia menggigit lengannya, menendang selangkangannya, dan meronta-ronta dalam cengkramannya sampai akhirnya dia melepaskannya. Saya berjuang untuk hidup saya, katanya kepada polisi. Teresa, sebagai satu-satunya yang selamat dari amukan Black, bersaksi memberatkannya dalam persidangan, sehingga memudahkan untuk menghukumnya atas beberapa pembunuhan anak. Black dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan meninggal karena serangan jantung di usia 26 tahun. Sementara Teresa mampu melawan penyerangnya, orang berikutnya dalam daftar kami tidak diberkati dengan kekuatan seperti itu. Tali Shapiro. Tali Shapiro baru berusia 8 tahun saat ia bertemu dengan pembunuh berantai Rodney Alcala yang juga dikenal sebagai pembunuh dalam game Kencan. Di hari yang naas itu, anak kelas 2 SD ini sedang berjalan pulang dari sekolah ketika sebuah mobil berhenti di sampingnya. Orang asing tersebut yang kemudian diidentifikasi sebagai pembunuh dalam game Kencan menyuruhnya masuk ke dalam mobil, menawarkan tumpangan, tetapi ia menolaknya, mengatakan bahwa ia tidak akan berbicara dengan orang asing. Alcala membujuk dan meyakinkannya bahwa pria itu adalah teman orang tuanya. Saya benar-benar tidak ingin masuk ke dalam mobil, tetapi saya dibesarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Saya tidak tahu bagaimana caranya takut pada orang lain. Karena rasa hormat, Tali muda menerimanya. Untungnya, seorang Samaria yang baik hati melihat interaksi tersebut dan menaruh curiga, membuntuti Alcala sampai ke apartemennya sebelum menelepon polisi. Ketika polisi tiba, mereka mengetuk pintu rumah Alcala beberapa kali tanpa jawaban. Baru setelah seorang petugas mengancam akan mendobrak pintu, Alcala menjawab dari jendela kamar mandinya, mengklaim bahwa dia sedang mandi. Polisi mendobrak
mendobrak pintu dan melihat Tali terluka parah di lantai. Alcala sudah lama menghilang, tanpa diketahui oleh para petugas bahwa mereka membiarkan seorang pembunuh terkenal berkeliaran dengan bebas. Hal itu menandai dimulainya aksi pembunuhan yang berlangsung selama beberapa dekade. Pertemuan Tali dengan Alcala terjadi di tahun 1969 dan di tahun 2010 Alcala akhirnya dijatuhi hukuman mati. Keadilan yang tertunda lebih baik daripada tidak ada keadilan sama sekali untuk Tali. Berikutnya dalam daftar kami menggunakan memori fotografinya untuk mendapatkan keadilan. Corazon Amurao. Corazon Amurao tidak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi saksi dan korban selamat dari salah satu pembunuhan paling mengerikan sepanjang masa. Hingga ia bertemu dengan seorang pria, Richard Speck. Speck memiliki tato di lengannya yang bertuliskan "Terlahir untuk membangkitkan neraka". Dia melaksanakan apa yang tertulis di tatonya di malam hari tanggal 13 Juli 1966, malam yang damai di apartemen yang ia tempati bersama 8 rekan perawat lainnya segera berubah menjadi mimpi buruk ketika ia berhadapan langsung dengan Speck. Speck yang memegang pistol dan pisau memaksa masuk ke dalam apartemen dan mengepung semua orang yang ada di dalam ruangan. Dia berjanji bahwa dia hanya menginginkan uang dan meminta mereka untuk mengosongkan dompet mereka. Semua orang kecuali Corazon percaya pada kebohongan itu dan dia tetap bersembunyi. Jam-jam berikutnya terasa brutal karena jeritan-jeritan yang teredam terdengar. Beruntung bagi Corazon, Speck tidak menyadari bahwa ia kekurangan satu orang karena kondisinya yang sangat mabuk. 4,5 jam kemudian, Speck melarikan diri dari tempat kejadian. Namun Corazon tetap bersembunyi karena takut dia akan kembali dan menemuinya. Ketika dia akhirnya muncul, dia disambut dengan tubuh-tubuh tak bernyawa dari rekan-rekannya. Dia berteriak minta tolong dari jendelanya. Mereka semua mati, teman-teman saya semua mati. Oh Tuhan, hanya saya yang masih hidup. Corazon menjelaskan kepada polisi semua yang dia ingat tentang Speck. 2 hari kemudian, Speck menyayat pergelangan tangannya, mencoba bunuh diri, namun dilarikan ke rumah sakit. Setelah melihat tatonya, dokter segera menghubungi polisi. Berkat keterangan Corazon, mudah untuk menangkap Speck. Corazon menjadi saksi kunci yang memberatkan Speck di pengadilan. Speck dijatuhi hukuman mati. Setelah hukuman mati dihapuskan sejak tahun 1972, hukumannya diubah menjadi 200 tahun penjara. Di tahun 1991, dia meninggal karena serangan. Kasus Corazon sangat mirip dengan kasus berikutnya dalam daftar kami, Kathy Kleiner dan Karen Chandler. Kathy Kleiner dan Karen Chandler berusia awal 20-an ketika mereka mengalami pengalaman hampir mati. Kedua wanita itu adalah mahasiswa Universitas Negeri Florida dan anggota perkumpulan mahasiswi Chi Omega. Tak satu pun dari mereka yang melihat datangnya tragedi 1978. Ketika mereka beristirahat di tempat tidur, Bundy mengambil keuntungan dari kunci kamar mereka yang rusak. Malam itu, tanpa sepengetahuan para anggota perkumpulan mahasiswi, mereka dibuntuti oleh seorang tahanan yang melarikan diri dari penjara, Ted Bundy, yang sedang menunggu persidangan atas kasus penculikan dan pembunuhan, dan menyelinap masuk ke dalam kamar mereka. Dia pertama kali menyerang Margaret Elizabeth Bowman yang berusia 21 tahun dan Lisa Janet Levy yang berusia 20 tahun ketika mereka sedang tidur. Sayangnya, kedua gadis itu tidak selamat dari serangan tersebut. Perhentian berikutnya adalah kamar yang ditempati Kleiner dan Chandler. Bundy pertama kali menyerang Kleiner memukulnya dengan batang kayu di wajahnya. Dia memukul wajah saya dengan sangat keras sehingga awalnya tidak terasa sakit. Rasanya hanya seperti bunyi gedebuk. Kemudian dalam hitungan detik rasa sakitnya luar biasa. Kleiner menjelaskan kemudian. Meninggalkannya dalam keadaan terluka, Bundy menoleh ke arah Chandler dan mulai memukulnya dengan batang kayu. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Kleiner. Namun sebuah cahaya kecil bersinar di dalam ruangan yang membuatnya membeku sebelum melarikan diri. Karena cahaya itu, dia meninggalkan rumah dan dia tidak sempat menyusuri lorong itu dan membunuh lebih banyak wanita. Katanya, cahaya itu menyelamatkan hidup saya. Kedua wanita itu menderita memar dan trauma yang parah akibat kejadian tersebut. Mereka bersaksi melawan Bundy di pengadilan. Bundy dijatuhi hukuman mati. Di tahun 2019, Kleiner merilis memoirnya yang berjudul A Light in the Dark, Surviving More Than Ted Bundy. Kedua wanita itu mendapatkan keadilan, tetapi tidak demikian dengan yang berikutnya dalam daftar kami, Brian Hartnell. 55 tahun telah berlalu sejak pengalaman tragis Brian Hartnell dengan pembunuh zodiak. Mahasiswa Hartnell dan temannya, Cecelia Shepard, sedang menikmati kencan yang menyenangkan di Danau Berryessa. Tanpa mereka sadari, seorang pria berkerudung mengintai mereka, mengawasi setiap gerak-gerik mereka, dan ketika mereka akhirnya menyadarinya, mereka tidak mengira bahwa pria itu akan membahayakan. Ketika dia semakin dekat, Cecelia menyadari bahwa dia memegang pistol dan memiliki pisau yang diikatkan di pinggangnya. Pistol itu untuk mencegah mereka melarikan diri sampai dia mendekat. Pembunuh zodiak berjanji bahwa dia tidak akan menyakiti mereka dan hanya membutuhkan uang. Mereka percaya begitu saja dengan kata-kata manisnya dan menyerahkan uang mereka sampai dia mengikat mereka dan mulai menusuk mereka dengan pisau. Barulah mereka menyadari
betapa seriusnya dia. Tusukan zodiak terus-menerus dilakukan pada Hartnell hingga ia berpura-pura mati. Dia berpindah ke Cecilia dan mengulangi aksinya. Puas, dia berjalan ke mobil Volkswagen milik Hartnell dan menulis sesuatu di jendela. Seorang nelayan yang lewat adalah orang pertama yang menemukan Hartnell dan Shepard. Dia melapor ke pihak berwenang dan mereka dibawa ke rumah sakit. Sebuah panggilan dilakukan ke Departemen Kepolisian di malam harinya dan petugas David Slade menjawab panggilan tersebut. Suara seorang pria muda berkata, "Saya ingin melaporkan sebuah pembunuhan." Tidak, pembunuhan ganda. Mereka berada 2 mil di utara markas besar taman. Mereka menggunakan mobil Volkswagen Karmann Ghia berwarna putih. Setelah hening sejenak, petugas Slade bertanya di mana pria itu berada. Namun tidak ada jawaban. "Akulah yang melakukannya," jawab si penelepon. Hartnell selamat dari serangan itu, tetapi Shepard tidak. Sayangnya, pembunuhnya masih belum teridentifikasi, namun berdasarkan pengakuannya, ia telah melakukan 37 pembunuhan. Berikutnya dalam daftar kami adalah seperti Brian. Mereka berdua memalsukan kematian mereka untuk bertahan hidup. Maria Firicheva. Di bulan Februari tahun 2002, Maria Firicheva yang berusia 18 tahun mengalami pengalaman nyaris mati dengan seorang pembunuh berantai terkenal Alexander Pichushkin yang juga dikenal sebagai pembunuh papan catur dan maniak pizza. Dia biasanya membunuh korbannya di Taman Pizza, Moskow. Sebanyak 61 orang, menurut pengakuannya, telah menjadi mangsa pembunuhannya yang mengerikan. Firicheva bisa saja menjadi salah satu dari mereka, tetapi ia selamat. Firicheva, yang baru saja putus dari pacarnya, menangis dan putus asa ketika Pichushkin melihatnya. Dia menawarkan penghiburan dan berpura-pura peduli. Bahkan, ia memberikan nama dan alamat rumahnya. Percaya bahwa ia tak berbahaya, perempuan itu terbawa suasana dan setuju untuk mengikutinya ke taman. Dia membawanya ke saluran pembuangan terbuka dan menjambak rambutnya. Dia membenturkan kepalanya beberapa kali hingga darah membasahi wajahnya dan dia merasa kesakitan yang tak tertahankan. Saat itu, ia juga sedang hamil. Mengetahui bahwa Pichushkin tidak akan berhenti sampai dia mati, dia membiarkan tubuhnya jatuh ke dalam lubang pembuangan sedalam 25 kaki. Di tengah arus, ia berhasil duduk dan secara ajaib, ia berhasil mengangkat sebuah penutup lubang got. Dia meminta bantuan dan dibawa ke rumah sakit. Kalashnikov adalah petugas yang mencatat kesaksiannya. Terlepas dari detail yang diberikan Firicheva, petugas itu mengancam bahwa ia hanya akan menghubungi pacarnya dan mengatakan bahwa ia aman jika ia berpura-pura jatuh sendiri. Petugas itu dipenjara karena dianggap tidak kompeten, tetapi Pichushkin tetap bebas dan melakukan banyak pembunuhan setelah itu. Firicheva bahkan bercerita tentang bagaimana ia menemukan Pichushkin di sebuah toko dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, tahun 2006, Pichushkin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan Firicheva menjadi saksi dalam persidangannya. Firicheva mendapatkan keadilan yang layak baginya. Begitu pula dengan orang berikutnya dalam daftar kami. Jennifer Asbenson. Jennifer Asbenson yang berusia 19 tahun terlambat datang ke tempat kerjanya untuk shift malam di sebuah panti asuhan bagi anak-anak penyandang disabilitas saat pertama kali bertemu dengan Andrew Urdiales. Dia bekerja sebagai perawat di sana dan telah ketinggalan bus untuk shiftnya. Atasannya telah menegur berkali-kali dan dia tidak ingin membuatnya tersinggung. Jadi ketika Urdiales berhenti di sampingnya dan menawarinya tumpangan, dia menerimanya dan menganggapnya sebagai malaikat yang dikirim untuk menyelamatkannya. Keraguan yang dia miliki tentang pria itu hilang selama perjalanan. Ketika mereka tiba di lokasi pengantaran, dia meminta nomor teleponnya, tetapi dia memberikan nomor palsu. Setelah jam kerja pukul 6 pagi, dia menawarinya tumpangan dan dia menerimanya dengan berpikir jika dia ingin melakukan sesuatu, dia bisa melakukannya saat pertama kali. Urdiales berpikir sebaliknya saat dia menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya ke dashboard beberapa kali, jelas kesal dengan nomor palsu tersebut. Urdiales mengikat tangannya dan membawanya ke padang pasir California, di mana dia mencabulinya dan memaksanya untuk menyatakan cinta padanya. Karena tidak puas, dia mendorongnya ke dalam bagasi, tapi dia berhasil melarikan diri. Hal itu tidak menghentikannya. Dia mengejar Asbenson dengan parang sampai sebuah mobil berhenti dan membawanya pergi ke tempat yang aman. Asbenson bersaksi melawannya di ketiga persidangannya dan dia dijatuhi hukuman mati di tahun 2002, tetapi kemudian diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian di tahun 2018, Urdiales dijatuhi hukuman mati lagi karena penemuan baru, tetapi ia bunuh diri di penjara. Saat mendengar kematiannya, Asbenson memposting di media sosial, "Ini membawa perasaan yang pasti, ini adalah akhir yang pasti baginya. Saya mengalami perasaan damai yang aneh, namun juga kesedihan. Kesedihan untuk semua nyawa yang hilang dan keluarga yang hancur." Berikutnya dalam daftar kami juga hidup untuk bersaksi melawan pelaku penyerangan di pengadilan. Scott Davis. Scott David adalah salah satu dari mereka yang tertipu oleh iklan lowongan kerja palsu Richard Beasley di situs web Craigslist. Tanggal 6 November 2011, Scott mengalami pengalaman nyaris mati ketika yang ia cari hanyalah sebuah pekerjaan. Setelah melewati proses perekrutan awal, Scott dipanggil untuk
diwawancara untuk bekerja sebagai buruh tani. Saat tiba di sana, dia mendengar suara pistol dikokang saat Beasley muncul. Bereaksi dengan cepat, dia mendorong senjata itu ke samping dan tertembak di lengannya. Tanpa membuang banyak waktu, dia melarikan diri dari tempat kejadian dan bersembunyi di hutan selama 7 jam. Selama persidangan Beasley, Scott menceritakan bagaimana sebuah suara yang tenang terus menyemangatinya meskipun dia kehilangan banyak darah. Tidak peduli bagaimana Beasley mencoba memutarbalikkan ceritanya, pengadilan tidak yakin dan akhirnya dia dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan. Jika Anda pikir Scott terlihat keren selama persidangan Beasley, Anda perlu melihat apa yang dilakukan oleh orang berikutnya dalam daftar kami. Tracy Edwards. Dia meremehkan saya. Tuhan mengirim saya ke sana untuk mengatasi situasi tersebut. Tracy Edwards menyombongkan diri setelah memainkan peran penting dalam menangkap pembunuh berantai Jeffrey Dahmer yang telah menjadi duri dalam masyarakat selama lebih dari 1 dekade. Dahmer tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi ketika ia mengundang Edwards kembali ke apartemennya untuk menonton film pengusir setan. Di malam yang menentukan, yaitu tahun 1991, Edwards sedang minum-minum dengan teman-temannya ketika Dahmer mendekatinya dan mereka langsung cocok. Mereka berbicara selama sekitar 2 jam sebelum Dahmer menawarkan untuk menonton film, minum bir, dan bahkan berpose untuk beberapa foto bugil yang akan menghasilkan sejumlah uang bagi Edwards. Itu adalah tawaran yang bagus sehingga Edwards tidak menolaknya. Segera setelah mereka tiba di rumah Dahmer, sikap Dahmer berubah dan dia memborgol salah satu tangan Edward. Keadaan mulai menjadi nyata saat Dahmer menodongkan pisau ke arah Sandera dan bahkan sampai meletakkan kepalanya di atas jantungnya sambil membayangkan bagaimana rasanya. Edwards memohon kepada Dahmer selama 4 jam berikutnya sampai dia melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dia berlari menyusuri jalan-jalan di Milwaukee sampai dia menemukan sebuah mobil patroli dan melaporkan kejadian tersebut. Mengikuti keterangannya, polisi menyerbu rumah Dahmer dan menemukan banyak hal yang mengerikan. Dahmer dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di tahun 1992, tetapi dipukuli sampai mati oleh sesama narapidana di tahun 1994. Keadilan mungkin telah ditegakkan, namun sayangnya kehidupan Edwards tidak pernah sama lagi setelah pengalaman tersebut dan keluar masuk penjara karena satu dan lain hal. Kisah berikutnya dalam daftar kami menunjukkan tindakan keberanian yang berujung pada kebebasan yang memuaskan. Cynthia Vigil. Mendengar rekaman itu saja sudah cukup bagi Cynthia Vigil untuk mengumpulkan keberanian untuk melarikan diri dari pembunuh berantai yang terkenal sebagai pembunuh kotak top dan pacarnya, Cindy Handy. Cynthia dan David bertemu untuk pertama kalinya tanggal 19 Maret 1992 di Albuquerque, New Mexico. David mendekatinya dengan berpura-pura menjadi polisi yang menyamar dan menangkapnya karena prostitusi. Dia kemudian membawanya ke trailer kedap suara miliknya yang dia sebut Top Box, yang terletak 2 jam perjalanan dari tempat dia menculiknya. Di sana, dia mengikatnya dengan kalung anjing dan diikat ke meja medis di mana dia menyiksa dan memperkosanya selama 3 hari. Setelah mendengarkan rekaman yang direkam oleh David, Cynthia menyadari bahwa ia bukanlah yang pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir. Rekaman itu merinci semua yang akan terjadi padanya dan sangat gamblang. Dari cara dia berbicara, saya tidak merasa bahwa ini bukan yang pertama kalinya. Kenang, Cynthia. Rasanya seperti dia tahu apa yang dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan pernah melihat keluarga saya lagi. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan membunuh saya seperti yang lainnya. Di hari ketiga ketika David keluar, Cynthia melihat ini sebagai kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri. Handy tidak seteliti David dan menjatuhkan kuncinya dengan sembarangan. Cynthia berjuang hingga akhirnya dia berhasil membebaskan diri. Sebelum dia bisa melarikan diri, Handy berhasil mengejarnya dan menusuknya dengan pisau. Tapi itu tidak menghentikan Cynthia. Dia membalas dan melarikan diri dari trailer. David sebelumnya mengatakan bahwa para tetangganya mengetahui apa yang sedang terjadi sehingga Cynthia berlindung jauh dari keramaian. Tahun 2001, Ray dijatuhi hukuman penjara selama 224 tahun, namun sayangnya dia meninggal karena serangan jantung tahun 2002. Sama seperti Cynthia, orang berikutnya melakukan tawar-menawar berbahaya yang berujung pada penyelamatannya. Lisa McVey. Lisa McVey yang berusia 17 tahun mungkin awalnya ingin mengakhiri hidupnya karena pelecehan seksual yang terus-menerus dari pacar neneknya. Namun semua itu berubah ketika dia bertemu dengan seorang pembunuh berantai. Tanggal 3 November 1984, Lisa sedang mengendarai sepedanya menuju rumah saat seseorang dengan kasar mencengkeramnya dari belakang. Lisa berteriak minta tolong hingga penyerangnya menodongkan pistol ke kepalanya. "Diam, atau saya akan meledakkan otakmu," penyerangnya mengancam. Lisa sudah terbiasa dengan ancaman semacam ini, tetapi dia tidak lagi ingin mati, melainkan memohon padanya. Pria itu mengikatnya, menutup matanya dan melemparkannya ke dalam mobilnya. Dia membawanya ke apartemennya di Tampa, dan selama 26 jam berikutnya, pria itu berulang kali menganiaya dan melecehkannya. Lisa mengarang cerita tentang ayahnya yang sakit untuk membuat diri
dirinya terlihat manusiawi di hadapan penculiknya. Mungkin dalam memanusiakan dirinya, Lisa berhasil memanusiakan penculiknya karena dia berjanji untuk membawanya kembali ke rumah. Dia menurunkannya di sebuah gerai ATM dan menyuruhnya untuk membuka penutup matanya setelah dia pergi. "Beritahu ayahmu, dialah alasan mengapa aku tidak membunuhmu," katanya. Lisa menceritakan penderitaannya kepada neneknya dan polisi, namun neneknya bersikeras bahwa dia berbohong. Untungnya polisi tetap memilih untuk menyelidikinya. Dengan keterangan Lisa, mereka berhasil menangkap penyerangnya. Pria itu kemudian diidentifikasi sebagai Bobby Joe Long yang telah membunuh banyak wanita. Long dijatuhi hukuman mati. Di tahun 2019, Lisa menyaksikan eksekusinya dan duduk di barisan depan, mengenakan kaos bertuliskan "Long terlambat". Jika Anda berpikir kasus Lisa itu buruk, tunggu sampai Anda melihat apa yang terjadi pada orang berikutnya dalam daftar kami. Kate Moir. Kesalahan terbesar Kate Moir adalah menerima tumpangan pulang dari sepasang kekasih tanggal 9 November 1986 setelah keluar malam bersama teman-temannya. Tanpa sepengetahuannya, pasangan tersebut adalah salah satu pembunuh paling terkenal di Australia, Catherine dan David Birnie. Pasangan Birnie mengantar Kate ke rumah mereka dan menyuruhnya menonton film Rambo. Dia juga disuruh mandi. Pasangan itu berjanji untuk tidak akan membunuhnya jika dia berperilaku baik. Setelah mandi, Kate diminta untuk menari dengan iringan lagu Romeo dan Juliet. Mereka menyuruh saya menari di depan mereka dengan lagu Romeo dan Juliet. Itu adalah 2 jam penyiksaan mental. Saya menangis saat menari. Setelah menari, penyiksaan dimulai saat tengah malam ketika pasangan itu bergantian menganiayanya. Kate disuruh tidur di kamar tidur mereka dengan kaki diborgol ke kaki David. Untungnya, dia dapat melarikan diri melalui jendela keesokan paginya setelah David pergi bekerja. Kate melapor ke polisi dan pasangan Birnie dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di tahun 2005, David gantung diri di penjara. Kate mendapatkan keadilan yang memuaskan dan begitu pula orang berikutnya dalam daftar kami. Carol Daronch. Saya pikir saat itu Anda diberitahu untuk tidak melawan penyerang Anda. Tenang Carol Daronch, tetapi seandainya ia tidak melawan, ia tidak akan selamat dari salah satu pembunuh berantai paling mengerikan di dunia, Ted Bundy. Di tahun 1974, Bundy mendekati Carol di Malfashion Place di Murray, Utah saat dia berbelanja. Dia berpura-pura menjadi petugas dan meminta Carol mengikutinya karena ada seseorang yang mencoba membobol mobilnya. Awalnya Carol tidak percaya, namun Bundy membacakan nomor plat mobilnya. Carol memutuskan untuk mengikutinya meskipun ia masih ragu. Saat sampai di tempat parkir, Bundy sekali lagi membuat permintaan yang lucu. Dia ingin Carol mengikutinya sampai ke stasiun karena pria yang mencoba mencuri mobilnya sedang menunggu di sana. Kecurigaan Carol pun mulai muncul, namun Bundy meredamnya dengan tanda pengenal polisi palsu. Ingin menjadi warga negara yang baik, Carol masuk ke dalam mobil Volkswagen-nya. Ia mulai khawatir ketika menyadari bahwa jalan yang dilaluinya tidak mengarah ke stasiun. "Apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan kantor polisi. Apa yang kamu lakukan?" Dia berteriak padanya, tapi dia tidak menjawab. Bundy segera meraih tangannya dan dengan cepat memborgol salah satu pergelangan tangannya. Dia mengulurkan tangan yang lain, tetapi wanita itu melawannya. Karena kesal, dia mengeluarkan pistol dan mengancam akan menembak. Sejuta pikiran terlintas di benak Carol hingga ia mengumpulkan keberanian untuk melompat keluar dari kendaraan yang sedang melaju. Bundy mengejarnya dengan linggis dan berniat memukul kepalanya saat dia berhasil menyusulnya. Untungnya, sebuah mobil berhenti dan dengan cara itulah Carol berhasil lolos. Bundy juga berhasil lolos namun tertangkap di tahun 1979 dan dijatuhi hukuman mati. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video ini menarik dan informatif, pastikan untuk melihat video lain yang serupa dan menakjubkan pada layar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.